berkepanjangan saat ini membuat Kabupaten Kendal terasa sangat panas. Wah, gondol lagi di Kendal ya? Iya, es krim ya Mas? Iya. Sekarang jam dia. Kabupaten Kendal memiliki wilayah dataran tinggi. Daerah atas kota Kendal ini merupakan salah satu penghasil buah jambu kertas merah atau jambu biji merah. Nah, gunting satu lagi. Berapa? Kasih kasih ya. Ya. Sentra jambu kertas merah berada di Desa Tambarejo, Kecamatan Pagaruyung. Hampir setiap penduduk memiliki kebun jambu yang luas. Aku sekarang panen jambu yang masa petik buahnya berusia 5 bulan. Panen seperti sekarang ini dapat dilakukan setiap 3 hari sekali. Rajin sekali. Iya Bu, kalau siang panas. Bener kata Mas ya, sekali Mas. Matang-matang banyak juga Bu. Harga jambu kertas merah cukup menjanjikan. Di tingkat petani, harganya Rp1.000 per kilogramnya. Sedangkan kualitas super dengan ukuran besar dan belum terlalu matang mencapai Rp3.000 per kilogramnya. Bu, saya tak dulu nih Bu ya, tempat buru buah Bu. Ini udah penuh sih, berat. Oh iya, miskin dulu tadi ya. Oh iya Bu. Jambu yang udah dipanen Bu? Tolong dibantu yang manteng sama yang mentah disortir. Oh ya Bu. Buah jambu yang telah matang dapat dikenali dari warna kulitnya yang agak putih pucat. Sehingga aku harus mensortir buah-buah ini terlebih dahulu. Buah yang baru dipetik dicuci terlebih dahulu untuk membersihkan dari debu atau kotoran yang menempel. Oleh kelompok Tani Makmur 1, buah jambu kertas merah ini akan diolah menjadi panganan khas daerah Tambarejo. Buah jambu dapat diolah menjadi aneka panganan ringan seperti jenang, sirup, stik, dan selai jambu. Saya bagi Bapak ya Pak ya? Tidak sulit membelah buah yang matang seperti ini. Selain dibelah, buah juga dibersihkan pada bagian bekas tangkai buahnya. Jumlah buah yang diolah dalam sehari di dalam kelompok ACC sekitar 30 kg untuk satu jenis olahan. Jumlah ini biasanya akan naik drastis saat nanti menjelang hari raya. Baik, langsung dulu ke sini Pak? Iya, aku bakal belajar. Oke. Olahan sirup, irisan daging buah jambu direbus sampai mengeluarkan sari buahnya sekaligus menghentikan proses pengasaman. Ini direbus berapa lama Bu? Sampai jadi Bu? Sampai mendidih. Oh, itu udah matang gitu ya? Oh gitu. Dalam perebusan, buah direbus selama kurang lebih 1 jam hingga daging buahnya sangat lunak. Berangsur, air rebusan berubah menjadi kemerahan. Tanda sari buah telah keluar dan menyatu dengan air. Bu, udah matang nih Bu? Dari sana aja. Oh, iya Bu. Setelah direbus, daging jambu langsung disaring.
Saringan buah yang digunakan agak lenggang, supaya hasilnya ada daging buah yang tidak tersaring. Ini memang disengaja. Justru dengan air sirup yang tidak bening murni inilah pengolah ingin membuktikan ini adalah sari buah jambu asli. Sari buah kemudian direbus lagi hingga mendidih. Panas yang harus dicapai perebusan ini 90 derajat Celcius. Jika panas telah cukup, ditambahkan gula dalam takaran yang sudah ditentukan dan dimasukkan ke dalam panci pemanasan. Karena panas cairan yang tinggi, gula langsung mencair dan menyatu dengan sari buah. Jadi, tidak perlu waktu lama untuk merebusnya. Oh, ini sudah 90 derajat langsung diangkat. Oh, ya Bu. Pak, sirupnya Pak? Iya, ini nanti disiapin untuk kita kemas. Air sirup yang telah matang harus langsung diisikan ke dalam botol sebelum dingin. Kalau dingin, air sirup mengental dan akan susah diisikan. Tenggang waktu mengisi sirup dan menutup botol tidak boleh terlalu lama, karena untuk menghindari udara luar masuk ke dalam botol yang sudah berisi sirup. Semua botol ditutup. Bun, ini udah penuh. Tolong nanti ini dibawa ke sana ya. Oh, ya Pak. Saatnya melakukan sterilisasi tahap 2. Ini akan dilakukan kira-kira selama 30 menit hingga busa air sirup naik ke bagian atas botol. Olahan sirup jambu dapat bertahan hingga sampai 30 hari dari pembuatan. Distribusi pemasaran olahan sirup ini adalah Semarang dan kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, kebanyakan para petani menanam buah waluh kuning atau buah labu kuning. Buah yang dipetik petani hari ini adalah buah waluh berusia 5 bulan. Pemindahan hasil panen tidak dilakukan dengan berjalan melintasi kebun, melainkan dengan cara dilemparkan secara estafet. Cara ini adalah untuk menghindari rusaknya batang waluh muda akibat terinjak kaki. Bun, sini bantuin. Tolong. Anaknya banyak Pak? Ya, lumayan ini. Lagi. 1 kilogramnya waluh kuning di pasaran lokal mencapai Rp2.500. Ini buat terakhir. Habis Pak? Habis ya. Ini tolong jawab apa? Masukin keranjang untuk ngangkut. Desa dekat Gunung Merbabu ini pertama kali membuat olahan inovatif dengan bahan dasar waluh kuning. Perintisnya keluarga Pak Slamet dan Ibu Nani. Inspirasi satu keluarga ini membuat ragam olahan dari buah waluh.
Iya, ayo bantuin. Bahan baku olahan adalah buah walu tua. Dari warna terlihat kuning cerah setelah dibelah. Buah walu memiliki kandungan serat yang tinggi. Buah labu kuning memiliki lapisan kulit yang tidak tebal, sedikit kaku, tidak terlalu sulit mengupasnya. Buah labu diolah sekitar 10 kg, jumlah yang aman, sesuai dengan daya serap pasar. Hanya pada saat menjelang lebaran saja, bahan yang diolah akan naik drastis akibat banyaknya permintaan. Daging buah sangat rentan terhadap benda yang tajam, sehingga proses memilih daging buah berwarna kuning ini tidak sulit. Hanya perlu menghadapkan bagian yang lunak ke arah dalam mesin, sehingga digiling dengan lebih cepat. Selain serat, kandungan utama buah labu adalah air yang ditampung pada panci di bagian bawah. Tak sampai 10 menit, aku pun telah selesai menggiling. Pak, ini walunya Pak yang udah digiling Pak. Ya taruh sini Mas Gendul, masukkan aja. Olahan yang paling sering dibuat oleh keluarga Pak Slamet adalah geplak. Semacam jenang, tetapi bahan-bahannya lebih kasar. Memasak bahan geplak adalah tahap yang memakan waktu paling lama. Kandungan air pada buah labu kuning sangat tinggi. Bantu ini ya, saya tanyakan yang lain. Ya Pak. Bahan dimasak hingga 6 jam baru matang. Tentu ini memakan banyak tenaga, sebab bahan harus terus diaduk supaya tidak lengket ke wajan. Bahan yang matang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat tua. Pak, udah matang Pak? Oh iya Dul, ini ditaruh tempat sini. Berikutnya mencetak geplak. Bentuk cetakan berbentuk runcut kecil. Panjang cetakan kurang lebih 10 cm. Bahan dicetak saat sedang panas-panasnya sebab masih lentur dan mudah dibentuk. Cetakan dialasi plastik kaku tetapi lentur yang ditaruh di dalam cetakan. Bahan diambil sedikit demi sedikit dari panci dan kemudian ditekan-tekan ke dalam cetakan. Saat bagian besar kerucut telah terisi, baru kemudian plastik akan diambil dan dilepaskan isinya ke sisiru bambu. Potongan geplak akan jatuh dengan sendirinya sebab plastik cetakan ini tidak menyambung. Di atas sisiru atau tampah bambu inilah proses pendinginan geplak dilakukan. Tahap akhir membungkus geplak dengan plastik kemasan. Proses ini cukup mudah karena tinggal melingkarkan lembaran plastik dan melipatnya. Untuk pemanis bungkusan diikatkan seutas tali warna-warni. Per kilogram olahan geplak dijual dengan harga Rp16.000. Olahan geplak dapat bertahan hingga 3 minggu. Dari awalnya sebagai mengisi waktu luang, kini Bu Nani dan Pak Slamet telah mendapat menyandarkan hidupnya pada olahan labu kuning ini. Kehidupan warga kota di jalur pantai utara Jawa selalu dekat dengan hasil laut berupa ikan.
Cara menyiangi ikan pari dimulai dari bagian punggungnya. Bagian ini lebih banyak berisi tulang dan memiliki bagian kulit yang tebal. Selanjutnya, bagian sayap ikannya. Bagian ini daging paling dominan dari spesies ini. Dua sayap pari dipisahkan semuanya, barulah pada bagian yang lainnya. Sayap pari kemudian diiris menjadi bagian-bagian kecil, kira-kira lebarnya 3 cm. Panjang mengikuti panjang sayap dari pari itu sendiri. Kebetulan yang aku olah bersama Pak Badri sekarang, ukuran sayap parinya sekitar 13 cm panjangnya. Ya, oh, ya Pak. Cara menjemur kulit ikan pari adalah dengan membaliknya, sehingga sisi bekas irisan akan berada di bagian atas. Bagian bekas irisan yang perlu dikeringkan. Kulit ikan yang kasar tidak perlu waktu lama untuk dikeringkan, karena kasar dan mengandung pasir. Penjemuran dilakukan selama 3 hari. Kulit ikan pari dapat diolah menjadi kerupuk ikan pari. Selain itu, kulit ikan pari kering juga dapat dijadikan tas ataupun dompet yang mewah. Kebanyakan yang memesan kulit ikan pari ini adalah para pengrajin di kota Yogyakarta. Potongan daging aku susun dengan posisi yang sama. Bekas potongan yang dekat dengan punggung ikan akan berada pada garis sejajar dengan potongan lainnya. Hasilnya, selain terlihat lebih rapi dan akan meminimalisir saling menempel saat diasap. 1 sesek besi dapat menampung 100 potongan besar, tergantung kemahiran dalam menyusunnya. Sesek yang penuh dengan daging pari kemudian aku susun di dalam tungku pengasapan. Susunan terdiri dari 4 sesek, ditata bertingkat. Bagian paling bawah harus disusun lebih ke dalam dibanding sesek bagian atas. Bahan bakar yang digunakan mengasap ikan adalah batok kelapa dan sepet. Bahan bakar jenis ini terkenal dengan asapnya yang tebal. Ini diasap berapa lama Pak sampai matang Pak? 2 menit, 3 menit. Entas dibalik nanti masuk lagi. Oh, terus dibulak-balik gitu? Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas gitu? Oh gitu. Ya. Balik Pak. Atas. Sesek paling bawah yang pertama diangkat, kemudian dibalik susunan ikannya, sehingga sisi daging yang tadi berada di atas akan menghadap ke bawah. Baru kemudian dimasukkan lagi ke dalam tungku. Daging pari yang telah matang sempurna akan berwarna kecoklatan terbakar pada bagian luarnya. Tidak terjadi penyusutan dalam jumlah yang besar. Setelah dingin, daging asap iwak P aku susun di dalam keranjang. Ada 3 keranjang yang harus diisi dengan daging yang berbeda. Tulang iwak P aku isikan ke dalam keranjangnya sendiri. Begitu juga dengan potongan daging yang berukuran kecil. Harga jual olahan ikan P asap tidak mahal. Daging ukuran besar Rp4.000, sedangkan ukuran kecil harganya Rp2.000. Pengasapan yang dilakukan tradisional hanya mampu menahan ikan P asap ini 24 jam, hingga distribusi olahan ini masih berkutat di kota Kendal dan sekitarnya.